Bismillahirrahmanirrahim, kemas-kemas barang untuk balik merantau ke Malaysia lagi. 1 bulan lebih berlalu di kampung halaman sendiri, dan sekarang saatnya merantau lagi ke Malaysia. Untuk sahabat-sahabatku kemarin yang bertanya, Bang, apakah Bang Toha las? Belum, sahabat-sahabatku semua. Saya pun juga nggak tahu kapan saya akan berhenti merantau di Malaysia, karena untuk saat ini masih teringin nak merantau ya, apalagi umur juga masih muda, jadi akan saya pergunakan sebaik-baik mungkin. Banyak sahabat-sahabat yang kirim barang ya, jadi kali ini berangkatnya ke Malaysia agak berat sedikit. Kalau kemarin pulang daripada Malaysia itu tidak membawa apa-apa sahabatku semua, karena pulangnya pun juga pulang secara tak terduga. Tiba-tiba anak telepon minta sunat, jadi saya langsung bergegas untuk pulang tanpa bawa oleh-oleh. Kalau pulang tahun kemarin cukup bawa oleh-oleh banyak, akan tetapi untuk tahun ini tidak bawa apa-apa sahabatku semua. Kemudian nanti malam insya Allah saya akan berangkat dari kampung saya untuk menuju bandara. Sengaja saya persiapkan pagi hari, jadi nanti kalau malam berangkat itu senang sahabat-sahabatku semua. Dan kalau di kampung itu Bang telah jualan TOS, kemudian es jeruk. Kali ini mau pergi belanja sedikit ke pasar untuk saya bawa balik ke Malaysia ya. Jadi ada sahabat kirim barang lah. Untuk pasarnya di sini itu masih pasar tradisional sahabatku semua. Selama 1 bulan penuh di kampung, kerjaannya Bang Toha itu bantu-bantu istri jualan TOS. Mungkin untuk saat ini menunya hanya 2 jenis saja sahabat-sahabatku semua. Sebab Bang Toha kalau untuk ilmu tentang dunia minum-minuman dan makan-makanan itu belum tahu sepenuhnya. Jadi setiap hari belanja ke pasar, kemudian persiapan jualan dari siang hingga malam. Banyak sahabat-sahabatku yang mungkin sering salah paham ketika saya membuat konten. Mungkin dikiranya saya ini fokusnya mencari uang di YouTube ya, padahal bukan sahabat-sahabatku semua. Cari uang di YouTube itu tidaklah mudah ya. Jadi YouTube ini hanya sekedar hiburan. Kalau cari uang di YouTube sangat mudah, mungkin saya tidak akan balik merantau lagi ke Malaysia. Alhamdulillah selama saya merantau daripada Malaysia ada hasil yang cukup lumayan banyak, sehingga istri pun juga bisa jualan di kampung halaman sendiri. Banyak sahabat-sahabat yang berkomentar, Bang, istrinya kemana? Sekarang kok jarang ngevlog sama istri. Istri sekarang sibuk jualan sahabat-sahabatku semua. Jadi beliau ini kalau pagi jualan TOS, kalau malam hari sibuk kemas-kemas. Dan saya akan tunjukkan jualan TOS-nya di mana. Saya rasa udah saya tunjukkan ya, jualan TOS di depan pasar tradisional. Suasana pasar tradisional yang ada di kampung saya ketika pagi hari sahabat-sahabatku semua. Dan di sebelahnya yang warna hijau itu jualan TOS saya. Alhamdulillah sedikit-sedikit jualannya lancar. Dan kali ini saya mau pergi ke pasar yang berada di pekan kampung saya sahabat-sahabatku semua. Kalau ini kan kampung istri saya, mau beli barang sedikit untuk saya bawa masuk ke Malaysia atau oleh-oleh. Sebab kawan semalam call minta dibawakan oleh-oleh daripada kampung. Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu negara yang hampir punya kesamaan yang sama dari jenis makanan, kemudian budaya. Nah, kebetulan hari ini saya akan mencari yang namanya petis. Merupakan salah satu sari pati ikan ya. Kalau di Malaysia kurang lebih rasanya mirip-mirip budu. Cuma kalau petis ini lebih kental ya. Biasanya kalau masak harus dikasih air. Yang panjang-panjang ini bungkusan daun pisang merupakan salah satu belacan. Jadi belacan di Indonesia itu masih dibuat secara tradisional. Ikan sale, ikan asap di sini dijual harganya cukup murah meriah. Akan tetapi kalau ikan asap yang ada di Malaysia harganya agak cukup lumayan mahal.
kalau ayam, daging di Malaysia lebih murah. Kalau di Indonesia ini disebut petis sahabat semua. Kalau di Malaysia kurang lebih seperti bubu lah. Biasanya dibuat rujak ataupun sambal. Bawa 2 kotak kardus. Kalau kemarin Bang Toha balik kampung itu nggak bawa apa-apa. Kali ini perjalanannya cukup lumayan agak berat sahabat-sahabat semua. Sebab kampung saya dari kota Surabaya itu cukup lumayan jauh banget. Sekitar 7 jam perjalanan naik bus. Makanya kalau untuk pergi ke Surabaya, Bang Toha nanti gerak lepas isak ya. Karena Bang Toha terbangnya itu pagi-pagi sangat, jadi harus gerak lebih awal. Kalau bandara Surabaya menuju Malaysia itu cepat, sekitar 2 jam. Akan tetapi yang paling jauh itu naik bus menuju bandara 7 jam atau sampai 8 jam. Bawa barang sedikit oleh-oleh, dan juga kawan-kawan yang merantau di Malaysia yang tak balik kampung minta kiriman makanan ringan dari kampung, dan ini nanti saya bawa seorang diri. Alhamdulillahnya selama saya bekerja di sana itu mendapat bos yang sangat baik. Kemudian hal yang paling sangat sedih, berat ketika awal-awal meninggalkan anak dan istri, melangkah dari rumah itu sangat sedih sahabat-sahabatku semua. Rasanya itu bercampur aduk ya. Meninggalkan anak istri tercinta, kemudian jauh dari mereka, itu hal yang paling sangat-sangat sedih. Akan tetapi kalau saya duduk di kampung sendiri, bekerja dengan kerja harian, ada sih ada. Akan tetapi kerja harian di kampung itu cukup-cukup untuk makan. Kalau untuk menabung ini agak sulit sahabat-sahabatku semua. Kalau merantau di Malaysia paling tidak bolehlah untuk menabung sedikit demi sedikit. Kalau di Malaysia kerja 1 bulan, separuh untuk dimakan, separuh untuk ditabung. Kebiasaannya saya seperti itu sahabat-sahabatku semua. Alhamdulillah, meskipun kadang sering dibilang TKI di Malaysia gajinya tak seberapa, lebih baik kerja di Jepun, kerja di Korea, gajinya sangat tinggi. Itu mungkin pendapat orang lain. Akan tetapi kalau pendapat saya, lebih baik saya bekerja di Malaysia, walaupun dikatakan gajinya tidak setinggi mungkin, akan tetapi dekat dengan keluarga. Apabila saya ingin balik kampung, ingin bercuti, sewaktu-waktu itu bisa sahabat-sahabatku semua. Belum tentu kalau saya kerja di Korea, di Jepun, kemudian digaji tinggi, ada kepentingan keluarga di kampung tidak bisa pulang, ya percuma. Lebih baik gaji yang sederhana asal membawa berkah. Alhamdulillah, itu bagi saya kebahagiaan yang luar biasa. Dek, dan ini anak saya kemarin pulang karena anak saya sunatan. Bagaimana rasanya mau ditinggal bapak merantau lagi? Sedih. Sedih? Tapi bapak merantau kembali ke Malaysia, di Afan, sebenarnya boleh atau tak boleh? Tak boleh. Tak boleh? Kenapa tak boleh? Sudah lama ditinggal. Sudah lama ditinggal. Jadi saya merantau di Malaysia ini sewaktu anak saya ini masih kecil ya sahabat-sahabatku semua, sehingga sampai sekarang umur 10 tahun. Sekarang udah umur 10 tahun nih Dek ya? Ya. Umur 10 tahun dan baru saja disunat. Rasanya sedih. Dan saya pun bersama anak saya ini jarang sangat ya sahabat-sahabat semua. Jadi hidup saya ini lebih banyak di Malaysia dibandingkan di kampung. Kalau di kampung itu 1 bulan, 2 bulan, terus kemudian balik merantau lagi. Nggak apa-apa ya, demi masa depan ya? Ya. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Alhamdulillahnya anak saya ini juga selalu menyokong atau mensupport saya waktu merantau. Jadi kalau kita merantau komunikasinya lewat video call saja. Dan nanti pun saya harus gerak sekitar lepas isya ya sahabat semua. Karena nanti saya terbangnya itu pagi hari. Jadi perjalanannya itu cukup lumayan jauh dari kampung menuju Bandara Surabaya. Apalagi kampung saya ini termasuk salah satu kampung yang pedalaman, jadinya
Transportasi itu juga tidak sewaktu-waktu langsung ada. Transportasi pastinya harus menunggu beberapa jam untuk bisa dapat bus ya. Ya, Dek ya. Iya. Kita mau menuju ke jalan raya besar dibutuhkan waktu 30 menit. Setelah sampai jalan raya besar harus menunggu bus di tepi jalan. Jadi di kampung saya ini nggak ada terminal bus. Nanti kalau mau menuju kota Surabaya harus menunggu di tepi jalan. Oke ya sahabat-sahabatku semua, doakan mudah-mudahan perjalanan nanti selamat sampai tujuan, merantau di Malaysia lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kalau kita merantau di negara orang, jaga nama baik bangsa, jangan membuat hal-hal yang kiranya merugikan nama bangsa, kemudian adab sopan santun perlu dijaga di negara orang. Sebab merantau ini bukan hanya membawa diri kita sendiri, akan tetapi membawa nama bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.